Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di Cepol Siswa 3 Juni 2022. Cepol Siswa kali ini saya yang akan membawakan, dan topik yang sudah kalian bahas selama minggu ini yaitu dilahirkan kembali. Tapi mungkin ada satu hari ya kalian terpotong, yaitu hari Rabu karena kita ada libur bersama. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengajak kalian semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Meskipun chapelnya dilakukan melalui video seperti ini, saya harap tidak mengurangi fokusnya setiap kita untuk bisa mau sama-sama mendengarkan kembali firman Tuhan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam saat ini. Saat teduh selesai, kita akan mengangkat sebuah pujian yang berjudul Be With You yang dibawakan oleh Natasha Midor. Mari kita sama-sama bernyanyi di tempat kita masing-masing. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to breathe my life and offer it. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God.
You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa bersama-sama melakukan chapel kami ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mau mencoba mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami untuk bisa menjadi anak yang dengar-dengaran, dan kiranya kegiatan chapel seperti ini bukan sebagai rutinitas biasa, tapi kami melihat ini sebagai sebuah anugerah. Ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Di saat yang bersamaan, masih banyak saudara-saudara kami yang belum bisa sebebas kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami yang Tuhan berikan anugerah, kami tidak menyia-nyiakan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan masuk ke dalam review ya. Jadi kalian sebenarnya sudah pernah membahas topik ini di hari Senin, tapi saya akan coba mereview sejenak. Kalau kalian ingat, mungkin Bapak Ibu Wali kelas kalian menyampaikan bahwa ada suatu analogi ya, untuk kalian bisa memahami bacaan dari Petrus ini. Tapi sebelum saya masuk, mari kita sama-sama baca terlebih dahulu
1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan, kalian bisa menyimak. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Baik, analogi yang bisa kita pakai atau yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Wali kelas kalian untuk bisa memahami ayat ini, yaitu ketika seorang ahli meteorologi yang meramalkan tentang cuaca. Bagaimana seorang ahli cuaca meramalkan tentang perakiraan yang akan terjadi, misalnya 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan. Nah, analogi tentang seseorang yang bisa meramalkan cuaca ini mengajak kita untuk bisa sama-sama memahami sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Petrus, khususnya melalui ayat ini. Nah, di ayat ini sebenarnya kalian sudah memahami bahwa Petrus itu menyampaikan apa yang ada atau apa yang terjadi di masa yang akan datang. Layaknya seorang ahli cuaca yang memperkirakan cuaca yang akan terjadi 2 hari atau 1 minggu ke depan. Nah, di sini kita melihat bahwa bacaan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2 ini mengajak kita bahwa sebenarnya Allah sudah menggambarkan atau Allah sudah menetapkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Oke. Nah, di sini kita melihat bahwa Petrus itu memberitahu kepada siapa? Kepada orang Israel yang berada di mana? Yang berada di perantauan. Di ayat 1 dia bilang, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, Petrus ingin menyampaikan apa? Apa yang sebenarnya Petrus ingin beritahu kepada orang-orang yang merantau tersebut atau orang-orang pendatang? Petrus ingin memberitahu bahwa sebagai umat pilihan Allah atau orang percaya yang terpilih, kita itu sudah dikenali oleh Allah. Itu berarti kita tidak menjadi orang Kristen bukan karena kebetulan. Oke? Kita menjadi orang Kristen karena sesuai dengan rencana dan maksudnya Allah. Nah, apa yang dimaksudkan Petrus di sini adalah bahwa Allah itu udah lebih tahu dulu loh bahwa kita itu akan menjadi bagian dari gereja. Jadi kita Kristen itu bukan karena orang tua kita, tapi memang karena Allah sudah menetapkan kita untuk menjadi bagian dari gereja. Nah, hal inilah yang perlu sama-sama kita pahami dan kita yakini. Sekali lagi ya, ayo kasih kata kuncinya, kita menjadi orang Kristen itu bukan karena orang tua kita, tapi karena Allah memang sudah memilih dan menetapkan kita untuk menjadi bagian dari gereja. Inilah ya, di hari pertama pasti kalian sudah tahu dan sudah pernah dibahas oleh Bapak Ibu wali kelas kalian, jadi Pak Yohan hanya mengingatkan.
Dan di hari kedua, bacaan kita dari lanjutannya 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Saya akan baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, untuk yang kedua ini adalah sambungan dari yang pertama. Oke. Nah, sambungannya apa? Kalau yang tadi yang pertama saya sudah bilang, kita menjadi Kristen itu adalah karena Allah yang sudah memilih kita untuk menjadi bagian gerejanya. Dan pada lanjutannya ini, di ayat 3 sampai 5 ini, kita akan melihat bahwa Allah yang sudah memilih kita, tentu Allah juga yang akan menyelamatkan kita, yang akan mampu membawa setiap kita ke tempat peristirahatan yang kekal, yaitu surganya. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah memilih kita tidak semerta-merta Allah ya langsung meninggalkan kita. Allah memilih kita, tentu Allah juga yang akan membawa dan memberikan keselamatan kepada kita. Seperti yang tertulis di Yohanes 6 ayat 39, Yesus berkata bahwa ia tidak akan kehilangan seorang pun dari yang telah diberikan Bapa kepadanya. Nah, itulah sebabnya Petrus ingin memberitahu kepada orang-orang Kristen melalui surat yang ditulisnya bahwa suatu hari kelak kita akan masuk ke sorga, dan bahwa warisan atau hadiah yang dijanjikan tidak akan pernah musnah atau mati atau memudar, karena warisan itu disimpan oleh Allah sendiri. Oke, lanjutannya tadi Allah sudah memilih kita menjadi bagian gerejanya. Allah juga yang akan membawa kita untuk masuk ke surganya. Oke. Nah, itu merupakan warisan yang tidak akan pernah mati atau pudar. Karena warisan itu disimpan oleh Allah sendiri. Nah, contohnya, kayak manusia kita sendiri, ketika kita punya sesuatu berharga, contoh, ketika kita punya emas misalnya, pasti kita menyimpan di dalam berangkas atau di dalam kotak yang sulit untuk dibuka orang lain, karena itu merupakan hal yang berharga. Nah, sama dengan kita, saat kita menjadi percaya Yesus dan menjadi orang Kristen, masa depan kita di surga bersama Bapa itu sudah dijaga. Oke, dijaga dengan aman oleh apa? Oleh janjinya Allah yang lebih kuat dari baja atau berangkas yang kita sudah buat untuk menyimpan misalnya harta benda kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil janji Allah akan surga. Inilah yang perlu kita sama-sama pahami. Oke, seperti itu. Jadi hari kedua, kalau lanjut ke hari ketiga, lanjutannya, mungkin di hari ketiga ini kalian tidak mendapatkan karena kalian sedang libur ya. Jadi saya mungkin akan bahas di hari ketiga ini lanjutan dari hari pertama dan kedua. Nah, di hari ketiga ini sebelum kita bahas, kita akan baca terlebih dahulu
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Nah, di ayat yang ke-6 sampai 9 ini, Petrus ingin mengatakan bahwa Allah memurnikan iman kita di dalam Yesus seperti layaknya seorang tukang emas memurnikan emas. Pak, bagaimana sih maksudnya? Nah, kita tahu bahwa proses bisa menjadi misalnya menjadi sebuah cincin yang berkilau itu prosesnya sangat panjang. Misalnya mulai dari menambang. Setelah ditambang itu pasti tentu ada batu-batuan. Dipisahkan antara batu-batuan dan emas misalnya dari proses menambang itu. Kemudian dipanaskan emasnya itu yang kerikil-kerikil itu. Oke, dileburkan, barulah misalnya dipisahkan yang mana yang emas murni, yang mana yang memang batu-batuan seperti itu. Nah, proses memurnikan emas ini sama halnya ketika apa? Allah mengizinkan, mengizinkan apa? Mengizinkan ujian terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk memurnikan iman kita. Untuk memurnikan iman kita. Iman yang seperti apa? Yaitu keyakinan dan kepercayaan kita akan Injil. Supaya suatu hari nanti, ketika kita tiba di surga, iman kita pada Allah akan bersinar seperti emas murni. Tentu ya, kalau emas murni yang sudah dilelehkan, sudah dipanaskan, tentunya ketika dia sudah menjadi emas murni, tentu dia akan berkilau. Nah, sama seperti kita. Kita diuji. Seperti yang di ayat 6 dibilang, bergembiralah. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita diuji agar iman kita bisa naik ke satu level. Supaya di surga nanti, iman kita akan bersinar seperti emas murni. Nah, bayangkan ketika kita hidup hanya lurus-lurus saja, kalau kata orang tua. Maksudnya tidak ada ujian, tidak ada cobaan. Apakah itu bisa menaikkan iman kita? Tentunya, saya yakin kayaknya kita tidak akan naik level. Kita berada di level yang itu saja. Contoh kalau kalian yang suka main Mobile Legends, kalau misalnya level misalnya, saya kurang tahu ya, misalnya kayak level Brozone atau misalnya kayak Mythic, apakah akan sama? Jelas berbeda tentunya. Semakin tinggi levelnya akan semakin sulit. Berarti semakin tinggi kita, maka akan semakin banyak cobaan atau ujian yang akan kita lakukan. Layaknya seorang misalnya naik gunung, semakin tinggi dia mendaki gunung, akan semakin kencang. Itu sudah pasti. Kalau di bawah ya mungkin hanya sepoi-sepoi, tapi misalnya dia sudah mencapai puncak, bisa saja ada badai. Yang perlu kita ingat adalah ujian atau setiap pencobaan yang ada dalam kita itu menolong kita. Untuk apa, Pak? Untuk mengingat bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Nah, kadang kalau tidak ada ujian, kita terlalu sombong. Kenapa? Kita lebih mengandalkan diri sendiri. Apa-apa, ya udah keputusan sendiri, nggak pernah minta Tuhan, berdoa. Tuhan harus gimana ya?
ya udah kita menetapkan semuanya sendiri. Nah, inilah pentingnya ada ujian, pentingnya ada sebuah pencobaan. Ketika kalian mendapatkan sebuah ujian, bersyukurlah. Tandanya Tuhan sedang menaikkan iman kita. Oke, ujian itu yang harus membawa kita kembali percaya pada Yesus dan pengorbanan yang kayu salib. Itu yang perlu kita ingat. Nah, kita masuk ke hari keempat. Saya akan bacakan dulu, ini ayat lanjutan dari ayat yang sebelumnya di hari ketiga. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, pada hari yang keempat ini, Tayo akan kembali mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas kalian masing-masing. Di sini Allah berbicara kepada umatnya melalui para nabi. Dan tugas orang nabi lah untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya, kepada kita semua. Dengan begitu, tentunya para nabi ini mengetahui lebih dahulu bahwa suatu hari nanti Allah akan mengutus seorang Mesias untuk membawa keselamatan bagi umatnya. Tetapi mereka ini belum tahu, nabi-nabi ini belum tahu siapa Mesias itu nanti, atau kapan dia akan datang. Hal seperti ini layaknya seorang ibu yang akan melahirkan seorang bayi. Dia tahu bahwa dia akan melahirkan, namun dia tidak tahu persisnya bagaimana anak itu nanti bentuknya. Ya, dia tahu dia akan melahirkan, tapi dia tidak tahu kalau pada zaman dahulu ya, sebelum ada teknologi USG, kita mana tahu ini laki-laki kah atau ini perempuan kah, belum tahu. Mungkin zaman sekarang udah bisa, misalnya lewat USG. Seperti itu. Nah, jadi dengan cara yang sama juga, ketika Allah memberitahu kepada para nabi bahwa akan datang seorang Mesias. Nah, tentunya ketika kamu dikasih tahu misalnya akan datang, misalnya contohnya dia akan datang idolamu misalnya siapa, Justin Bieber atau misalnya BTS akan datang ke Indonesia, tentu kalian akan cari tahu dong, aduh kapan nih datangnya atau di mana nih konsernya. Sama kayak para nabi pada masa itu, ketika dikasih tahu akan datang seorang Mesias, tentunya akan bertanya-tanya siapa Mesias itu, kapan dia datang, atau akan dilahirkan oleh siapa dia. Nah, tetapi Allah memberitahu bahwa nubuat yang diberitahukan kepada malaikat itu bukan terjadi pada zaman ini. Malaikat ini bukan terjadi pada zaman nabi-nabi tersebut. Oke? Jadi misalnya kayak kita dikasih tahu kalau misalnya BTS akan datang, tapi ternyata datangnya setelah kita tua gitu, setelah kita umur 50 tahun, 60 tahun, seperti itu. Sama kayak para nabi. Allah bilang akan datang seorang Mesias, tapi bukan pada masa sekarang, bukan pada masa ketika Allah memberitahukan nubuatan tersebut.
Nah, jadi ketika semua nabi yang diberitahu akan datang seorang Mesias, tentunya itu nabi-nabi di perjanjian lama, tetapi mereka mempercayai bahwa Sang Juru Selamat akan datang, meskipun tidak tahu namanya dan tidak tahu kapan datang. Tapi yang mereka yakini bahwa Sang Juru Selamat akan datang. Nah, inilah yang akan menjadi puncaknya pembahasan chapel kita pada hari ini, yaitu di hari kelima. Kita masuk di hari kelima. Nah, pembacaan kita di hari kelima ini diambil dari Zakaria 13 ayat 7-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Nah, lihat ya, saya akan tunjukkan hal yang unik dari topik kita minggu. Mulai dari hari pertama sampai hari keempat, itu kita membahas tentang Petrus. Itu di perjanjian baru. Tetapi pada hari yang ketiga, kita dibawa untuk melihat ke perjanjian lama di Zakaria. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin Payo sampaikan? Atau kenapa sebenarnya dari hari 1, 2, dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu dari perjanjian baru, kenapa pas di hari kelima itu kita diajak untuk melihat ke perjanjian lama? Oke, nah inilah seperti yang sudah Pak bilang tadi, inilah yang menjadi puncak dari atau inti dari chapel kita pada hari Jumat ini. Jadi yang pertama, saya akan sampaikan beberapa poin. Yang pertama, Zakaria merupakan salah seorang nabi yang dibicarakan oleh Petrus. Oke, jadi inilah nabi yang dibicarakan oleh Petrus. Kita sudah baca tadi di ayat-ayat sebelumnya. Jadi yang dimaksudkan Petrus, nabi yang dituliskan oleh Petrus adalah salah satunya Nabi Zakaria ini. Nah, di ayatnya yang ke-13 di Zakaria 13 ayat 7-9 ini, kita akan dibawa atau ditunjukkan bahwa Allah memberitahu Zakaria bahwa seorang juru selamat itu akan datang. Oke. Nah, dalam ayat bacaan kita pada hari ini, Allah memanggil Sang Mesias itu sebagai seorang gembala yang akan diserang. Itu adalah petunjuk yang mengarah pada kenyataan bahwa Yesus akan mati di kayu salib. Oke. Nah, jika kamu atau kalian ingat tidak bahwa Petrus itu pernah menolak dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Namun pada akhirnya apa? Dia melarikan diri dan juga dia menyangkal Yesus banyak 3 kali ya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa yang pertama adalah Allah memberitahu kepada Zakaria bahwa seseorang juru selamat akan datang.
Namun Allah juga menunjukkan bahwa apa yang dikatakan olehnya tidak akan terjadi pada zamannya si Nabi Zakaria itu. Kapan itu terjadinya? Itu terjadi di masanya Petrus. Nah, kalian sudah dapat ya connect-nya, kalian sudah dapat hubungannya. Allah sebenarnya sudah menubuatkan ini jauh sebelum kedatangan seorang Mesias. Dalam artian, kalau kalian ingat hari pertama, kalian sudah bilang, Allah itu sudah merancangkan masa depan. Dari kita, baratnya masih menjadi seorang bayi di dalam kandungan, ya. Oke? Allah sudah tahu akan jadi seperti apa kita, akan kemana. Nah, sama seperti ini. Ketika kedatangan seorang Mesias, bahkan ketika seorang Mesias itu harus disalibkan, Allah itu sudah menetapkan dan Allah itu sudah menubuatkannya dari zamannya si Nabi Zakaria. Tetapi terjadinya ketika si zamannya Petrus. Nah, itulah mengapa saya ingin menunjukkan di mana hubungannya. Nah, dengan membaca kitab Zakaria ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Allah merencanakan keselamatan kita melalui Yesus Kristus sejak dulu kala. Makanya kita punya topik pada minggu ini adalah dilahirkan kembali. Maksudnya apa? Kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Kita dilahirkan kembali agar kita bisa menyadari bahwa Allah sudah menetapkan kita menjadi umat pilihannya dan Allah menjanjikan keselamatan, yaitu surganya. Yaitu kita akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Nah, inilah yang ingin Payo sampaikan atau ingin Payo kasih tunjuk apa hubungannya. Kenapa di hari kelima ini kita membaca dari Zakaria? Seperti itu. Nah, dengan membaca membuat Zakaria pada masa ini, tentunya iman kita akan dikuatkan. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana Allah merencanakan keselamatan kita melalui Yesus Kristus itu sejak dulu kala. Oke? Yesus bukan mati secara kebetulan, namun kematiannya itu sesuai dengan rencana Allah yang penuh kasih dan sudah ada dan sudah diketahui sejak kekekalan. Nah, inilah yang perlu kita pahami dan renungkan dengan betul-betul. Bahwa sama seperti hidup kita, apalagi kita yang sedang bersekolah, kalian sebagai seorang pelajar, tentu kalian punya rasa khawatir tentang masa depan kalian akan menjadi seperti apa kalian. Tapi ingatlah bahwa keselamatan kita saja, okay, Allah itu sudah tetapkan dari sebelum kekekalan. Okay, dari sejak kekekalan, apalagi masa depan kita. Jangan khawatir. Yang penting kita bisa. Kita mau mengerjakan. Sama seperti keselamatan. Kita juga perlu mengerjakan. Maka dari itu, kita perlu dilahirkan kembali. Kita perlu dilahir barukan. Supaya kita benar-benar menyadari siapa diri kita dan siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Kiranya Chapel pada hari ini bisa sama-sama kita pahami, kita renungkan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Itu saja dari Payo. Kiranya kita semakin menyadari hidup kita yang terbatas dan kita semakin mengandalkan Dia saja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini.
Kiranya kami sebagai manusia yang terbatas semakin menyadari bahwa kami butuh Tuhan di dalam hidup kami, bahwa kami tidak akan bisa melakukan apapun tanpa kehendak Tuhan. Tolong bantu kami, tolong ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Kiranya kami menyadari keterbatasan kami, dan kami terus mengandalkan Engkau. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata, biarlah Tuhan yang menjadi Raja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang yang berdosa, dan tidak layak mendapatkan berkat Tuhan. Tapi kiranya Tuhan mau mengampuni setiap dosa yang ada di dalam diri kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, itu saja chapel kita pada hari ini. Jangan lupa untuk isi refleksi, dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.